Pak D. Begitulah keluarga silat nasional Kelatnas Perisai Diri memanggilnya. Akrab juga disapa Pak Dirjo. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Subandiman Dirjo Atmojo. Pria asal Yogyakarta yang lahir pada 8 Januari 1913 itu merupakan pendiri dan guru besar Perisai Diri. Setelah mengembara ke banyak tempat untuk belajar bela diri, pada 1936 Pak Dirjo mendirikan perguruan silat yang bernama Eka Kalbu. Kendati sudah punya perguruan, ia tidak lantas berhenti belajar ilmu bela diri. Dalam perjalanannya, ia bertemu Yap Kisan yang merupakan seorang pendekar Tionghoa beraliran Shaolin Shi. Pak Dirjo berguru padanya selama 14 tahun. Setelah merasa yakin, dengan bekal ilmunya ia mendirikan Perisai Diri pada 2 Juli 1955. Perlahan namun pasti Perisai Diri semakin berkembang. Bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kendati Pak Dirjo sudah meninggal dunia, tepatnya pada 9 Mei 1983, Perisai Diri tidak berhenti bergerak. Murid-murid Pak Dirjo tetap semangat menyebarluaskan Perisai Diri ke berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali murid-murid Pak Dirjo ini yang bekerja di luar negeri, yang bekerja di seluruh pelosok Indonesia, mempunyai misi untuk mengembangkan setiap keberadaannya. Jadi misalnya ada satu murid Pak Dirjo diam di Jawa Barat, nah dia punya tanggung jawab untuk mengembangkan di Jawa Barat. Termasuk karena di sini wilayah Tasik, awal cikal bakalnya Tasik, yang membawanya Perisai Diri ke Jawa Barat, yaitu almarhum Bapak Bambang Sukotjo, atau lebih dikenal Pak Max, karena beliau salah satu keturunan dari Belanda. Nah, beliau membuka PD di Cimahi. Nah, setelah berkembang di Cimahi, masuk ke Bandung Raya, dan salah satu muridnya itu berkelana ke kota Tasikmalaya. Oh, dulu Kabupaten Tasik, bukan kota. Kurang lebih tahun 87. Penyebaran Perisai Diri di berbagai daerah pintu masuknya berbeda-beda. Di Tasikmalaya misalnya, di salah satu daerah di Jawa Barat ini, Perisai Diri awal mulanya ditampilkan dalam acara samen atau kenaikan kelas sekolah dasar. Setelah tampil dalam acara itu, masyarakat mulai banyak yang suka dan ingin ikut latihan Perisai Diri. Ibarat gelinding bola salju, dari waktu ke waktu Perisai Diri di Tasikmalaya semakin besar. Masyarakat banyak yang minat untuk bergabung. Terlebih sejak tahun 1990-an, Perisai Diri mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tasikmalaya, membentuk ranting-ranting. Bukan hanya untuk belajar bela diri, tapi juga mengembangkan prestasi para siswa. Kita memang punya orientasi ke prestasi, karena kita berkembangnya di tiap sekolah-sekolah. Dan ini sangat sinkron sekali dengan program pemerintah. Ya. Ada yang namanya program resmi itu O2SN, PLS, sama dulu LKS ya, kalau tingkatan SMK itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang atlet-atlet kita banyak yang mewakili kota Tasikmalaya. Dari mulai tingkat SD kemarin O2SN, terus SMK-nya, kemarin terakhir juara kedua tingkat nasional SMK atas nama Aji Sudarmaji. Nah, untuk SD-nya atas nama Nindi kita juara ke-1 se-Jawa Barat untuk ODSN yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Terakhir kemarin kita ada yang namanya Praporda. Alhamdulillah dari Perisai Diri meloloskan 2 pesilatnya untuk nanti pada tahun ini mengikuti ajang Pekan Olahraga Daerah atau lebih dikenal sekarang dengan Porpop. Selain mendalami ilmu bela diri untuk prestasi, di keluarga silat nasional Perisai Diri juga mengasah budi pekerti. Kendati sudah punya ilmu bela diri,
para anggota dilarang keras untuk sombong. Ada 5 janji keluarga silat nasional perisai diri. Satu di antaranya adalah memupuk rasa kasih sayang. Janji itu harus mengkristal dalam diri sehingga budi pekerti tetap terjaga. Akhlak yang baik tetap harus dinomorsatukan. Tidak mentang-mentang jago silat lalu seenaknya zalim pada orang lain. Kendati begitu, tidak lantas anggota Kelatnas Perisai Diri mudah mengalah atau menyerah saat dizolimi orang lain. Sesuai moto Perisai Diri, pandai silat tanpa cedera, menjaga dan mempertahankan harga diri tetap diutamakan. Jadi kita untuk prestasi mah kita khususkan untuk para pelajar dari tingkat SD sampai ke mahasiswa. Kalaupun untuk berantem, kan sekarang udah gak zamannya lagi Kang berantem ya. Tapi kalau ada apa-apa, pantang sekali kita untuk mundur. Nah, karena bagaimanapun yang kita bela, ya harga diri ya memang masuk jihad juga kan. Kalau kita mempertahankan apa yang kita punya, dirampok orang masa kita mau diem Kang? Wah itu ada juga aliran yang itunya gitu. Jadi setiap anggota dibekali semua. Ya, termasuk katanya di aliran silat ini ada yang namanya aliran halus Kang. Punten-punten misalnya, oh ada kiriman nih. Nah, kita juga mempelajari untuk membentengi kita dari serangan-serangan seperti itu. Nah, tapi untuk para pelajar mah kita pure, mutlak, prestasi diutamakan. Beda lagi dengan tingkatan pelatih. Nah, itu ada apa namanya metode latihan yang lainnya. Hingga saat ini perisai diri telah menyebar di banyak tempat. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga punya komisariat di negara lain, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Belanda, Singapura, Jepang, dan juga Swiss.